Hai semuanya, pada video ini saya akan membahas materi dari kelompok 6 tentang strategi memasuki pasar internasional dalam konteks pemasaran internasional. Seiring dengan globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, banyak perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi mulai memperluas usahanya ke pasar internasional untuk meningkatkan penjualan dan daya saing. Namun, memasuki pasar internasional bukanlah keputusan yang sederhana, karena perusahaan harus mempertimbangkan berbagai pilihan strategi, faktor internal dan eksternal, serta resiko yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, melalui pembahasan ini, saya akan menjelaskan pengertian pasar internasional, berbagai strategi masuk pasar internasional, faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan strategi, serta tantangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Sebagai pembuka, pembahasan ini akan diawali dengan penjelasan mengenai pengertian pasar internasional. Apa sih pasar internasional itu? Pasar internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang melibatkan pelaku ekonomi lebih dari satu negara. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui ekspor dan impor, namun dalam perkembangannya juga mencakup perdagangan jasa, teknologi, investasi, dan hak kekayaan intelektual. Pasar internasional muncul karena setiap negara memiliki keterbatasan sumber daya dan kebutuhan yang berbeda. Dengan adanya pasar internasional, negara maupun perusahaan dapat saling memenuhi kebutuhan tersebut. Ciri utama pasar internasional antara lain adanya penjual dan pembeli lintas negara, produk yang diperjualbelikan berupa barang maupun jasa, serta mekanisme permintaan dan penawaran yang berlaku secara global. Ada beberapa cara memasuki pasar internasional, yaitu yang pertama, ekspor, merupakan strategi paling umum dan sering menjadi langkah awal perusahaan masuk ke pasar internasional. Ekspor dapat dilakukan secara tidak langsung melalui agen, atau secara langsung dengan membentuk jaringan distribusi sendiri di luar negeri. Strategi ini relatif beresiko rendah, namun kontrol perusahaan terhadap pasar masih terbatas. Kedua, sistem kontraktual. Strategi ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak asing tanpa membangun fasilitas produksi sendiri. Bentuknya meliputi kontrak manufacturing, lisensi, dan waralaba. Strategi ini memungkinkan ekspansi yang lebih cepat dan efisien, tetapi membutuhkan pengawasan agar kualitas dan reputasi merek tetap terjaga. Yang ketiga, joint venture atau usaha patungan. Joint venture dilakukan dengan menggandeng mitra lokal untuk mendirikan usaha bersama. Keunggulannya adalah perusahaan dapat memanfaatkan pengetahuan pasar lokal dan berbagi resiko. Namun, perbedaan kepentingan dan budaya kerja bisa menjadi sumber konflik. Yang keempat, investasi langsung atau foreign direct investment. Strategi ini memberikan kendali penuh kepada perusahaan asing, baik melalui akuisisi perusahaan lokal maupun pembangunan fasilitas baru. Meskipun berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang, strategi ini membutuhkan modal besar dan memiliki resiko tinggi. Kelima, pemasaran melalui internet. Perkembangan teknologi digital memungkinkan perusahaan menjangkau pasar global tanpa kehadiran fisik. Biayanya relatif rendah, namun sangat bergantung pada kepercayaan konsumen, keamanan transaksi, dan sistem logistik. Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh nyata strategi memasuki pasar internasional yang sering kita temui di sekitar kita. Sebagai contoh, brand lokal seperti Erigo berhasil memasuki pasar internasional melalui strategi ekspor yang didukung pemasaran digital. Produk dipasarkan lewat media sosial dan e-commerce global, sehingga bisa menjangkau konsumen luar negeri tanpa membuka toko fisik. Strategi ini dipilih karena resikonya relatif rendah dan sesuai dengan karakter produk fashion. Contoh lainnya adalah McDonald's yang menggunakan strategi waralaba. Perusahaan bekerja sama dengan mitra lokal di berbagai negara agar lebih mudah menyesuaikan regulasi dan budaya setempat. Meskipun mereknya global, menu disesuaikan dengan selera lokal. Mau coba ayam McD rendang? Boleh, Mbak. Rayakan kemerdekaan dengan cita rasa kebanggaan Indonesia. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan memilih strategi masuk pasar internasional yang berbeda, tergantung tujuan, sumber daya, dan kondisi pasar. Namun, pemilihan strategi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan perusahaan, ketersediaan sumber daya, pengalaman internasional, serta karakteristik produk. Perusahaan dengan sumber daya besar dan tujuan jangka panjang cenderung memilih strategi dengan komitmen tinggi, seperti investasi langsung. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi pasar, stabilitas politik dan hukum, budaya masyarakat, serta infrastruktur dan logistik di negara tujuan. Perbedaan budaya dan regulasi sering kali menjadi tantangan utama yang harus dipertimbangkan perusahaan sebelum memasuki pasar baru. Meski menawarkan peluang besar, pasar internasional juga memiliki tantangan seperti perbedaan budaya, fluktuasi nilai tukar, hingga persaingan global.
Karena itu, perusahaan perlu memilih strategi yang tepat agar dapat bersaing dan bertahan di pasar internasional. Sebagai kesimpulan, strategi memasuki pasar internasional merupakan keputusan penting yang harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan lingkungan pasar. Dengan strategi yang tepat, perusahaan tidak hanya mampu memperluas pasar, tetapi juga meningkatkan daya saing di tingkat global. Demikian pembahasan mengenai strategi memasuki pasar internasional. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.